Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Mahendra Runadin dengan nomor NIM 2530105038. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu materi nahwu yang ada di dalam mata kuliah bahasa Arab. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Saiful Mubarak S.Com I MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan salah satu materinya, yaitu marfu'atul asma dan maf'udatul asma. Langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama, pengertian marfu'atul asma. Marfu'atul asma secara bahasa berarti nama-nama atau kata benda yang diringankan atau ditinggikan. Sedangkan dalam istilah ilmu nahwu, marfu'atul asma adalah kelompok isim atau kata benda yang memiliki kedudukan sintaksis khusus di dalam kalimat sehingga wajib dibaca rofa, yang ditandai dengan tanda i'rab utama berupa domah atau tanda penggantinya seperti alif pada isim musanna atau isim tasniyah dan wawu pada isim jamak muzakkar salim. Kedudukan ini menunjukkan bahwa isim tersebut memegang peran penting atau subjek utama dalam struktur kalimat bahasa Arab, seperti menjadi pelaku pekerjaan atau fa'il, subjek kalimat atau mubtada, maupun predikat atau khobar. Memahami marfu'atul asma merupakan fondasi krusial dalam menyusun kalimat yang sahih dan memahami makna sebuah teks secara akurat. Selanjutnya yaitu pembagian marfu'atul asma. Marfu'atul asma terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu fa'il. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa atau marfu yang terletak setelah kata kerja aktif atau fi'il ma'lum dan berfungsi sebagai pelaku atau subjek yang melakukan pekerjaan. Contohnya koma zaidun, artinya Zaid yang telah berdiri. Dalam kata koma zaidun, yaitu kata zaidunnya itu adalah yang dimaksud dari fa'il atau pelakunya, sehingga wajib dibaca rofa dengan tanda rofanya yaitu domah di akhir katanya. Selanjutnya yang kedua yaitu naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa atau marfu yang terletak setelah kata kerja pasif, atau bisa disebut fi'il majhul atau fi'il majhul, untuk menggantikan posisi fa'il atau pelaku sengaja dihilangkan berfungsi sebagai objek yang dikenai pekerjaan. Contohnya duriba al-kalbu, yang artinya anjing itu telah dipukul. Nah, dari kalimat itu al-kalbu itu yang berkedudukan sebagai pengganti pelaku atau yang disebut naibul fa'il, maka dari itu dibaca rofa. Selanjutnya yang ketiga yaitu mubtada. Mubtada yaitu isim yang dibaca rofa atau marfu yang biasanya berada di awal kalimat atau subjek dan bebas dari faktor-faktor kata kerja atau amil lafzi. Mubtada membutuhkan informasi penjelas agar kalimat sempurna, atau yang selanjutnya nanti ada khobar. Contoh dari mubtada yaitu al-ustazu maridu, artinya dosen atau guru itu sedang sakit. Nah, dari kata yang tadi al-ustazu maridu, itu kata al-ustazunya yang sebagai subjek atau yang berkedudukan sebagai mubtada, maka itu termasuk atau diwajibkan dibaca rofa.
Lanjutnya tadi yang sudah disinggung yaitu khobar. Khobar itu adalah isim yang dibaca rafa atau marfu yang bersandar kepada mubtada atau bisa disebut sebagai predikat untuk melengkapi makna kalimat sehingga menjadi satu pemahaman yang utuh dari dan sempurna. Yang contohnya yang seperti tadi yang al-ustadu maridu. Nah, dari kata al-ustadu dan al-ustadu maridu, maridunya yang sebagai khobar. Kata maridu itu berfungsi sebagai predikat yang menerangkan kondisi mubtada sehingga harus dibaca rofa. Selanjutnya yaitu isimnya kana. Isimnya kana yaitu isim yang awalnya itu sebenarnya mubtada, cuman karena kemasukan kana atau saudara-saudaranya sehingga fungsinya berubah menjadi isimnya kana dan tetap wajib dibaca rofa karena pengamalannya kana sendiri itu merofakan mubtada atau merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Contohnya kanallahu ghafurun. Dari lafaz Allahnya itu merupakan isimnya kana karena awalnya itu ada kata kananya. Itu wajib dibaca rofa. Selanjutnya itu yang keenam itu khobarnya ina. Khobarnya ina itu adalah sebuah isim yang awalnya juga khobarnya mubtada itu kemasukan ina. Tetap di awal sebelum mubtada, tapi pengamalannya itu berbeda dari yang kana. Yang ina itu menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya. Berarti yang dibaca rofa itu hanya khobarnya, sedangkan yang mubtada atau yang isimnya itu dibaca nasob. Contohnya yaitu inna zaidan qaimun, yang artinya sesungguhnya Zaid itu berdiri. Karena tadi ada kata atau huruf inna, jadi pengamalannya yang tadi yang awal sebenarnya itu zaidun qaimun menjadi inna zaidan qaimun. Nah, dari itu qaimunnya itu yang sebagai khobarnya inna. Selanjutnya yang ketujuh itu tabi' lil marfu, yaitu kata yang dibaca rofa bukan karena kedudukan mandiri, melainkan karena ia mengikuti tabi' kata sebelumnya yang berstatus marfu atau yang dibaca rofa. Tabi' lil marfu ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu na'at atau sifat. Contohnya seperti ja'a ar-rajulu as-solihu, yang artinya telah datang laki-laki yang solih itu. Selanjutnya yang kedua yaitu atof, yang contohnya itu koma zaidun wa amrun, yang artinya Zaid dan Amr telah berdiri. Selanjutnya yaitu taukid, dengan artinya itu penegas. Contohnya itu ja'a al-ustadzu nafsuhu, dosen itu telah datang dirinya sendiri. Selanjutnya itu badal, yaitu pengganti, yang contohnya itu hadoro al-ustadzu ahmadu, telah hadir dosen Ahmad. Selanjutnya yaitu materi atau pengertian dari mahfudotul asma. Mahfudotul asma secara bahasa berasal dari kata al-khofad yang berarti penurunan atau perendahan. Sedangkan dalam istilah ilmu nahwu, mahfudotul asma adalah kelompok isim atau kata benda yang mengalami perubahan harokat akhir atau memiliki kedudukan sintaksis tertentu yang mewajibkan dibaca jar atau khofat. Tanda i'rab
utama untuk kelompok isim yang dibaca jar atau khofat ini adalah kasroh, atau tanda penggantinya itu seperti ya pada isim musanna atau isim tasniyah dan isim jamak, serta fathah pada isim ghairu munsharif. Perubahan ini terjadi bukan secara mandiri, melainkan karena adanya faktor luar atau yang disebut amil yang mempengaruhinya atau yang masuk ke dalam kalimat tersebut, seperti memasukkan huruf jar berkedudukan sebagai hubungan kepemilikan atau idhofah, atau memiliki atau mengikuti kata sebelumnya yang dibaca jar. Menguasai mahfudzatul asma sangat penting dalam bahasa Arab karena kelompok kata ini berfungsi untuk menghubungkan ide, menunjukkan tempat, waktu, serta kepemilikan dalam suatu struktur kalimat. Lanjutnya itu pembagian mahfudzatul asma. Mahfudzatul asma terbagi menjadi 3. Yang pertama itu bil harfi, yaitu isim yang dibaca jar karena didahului oleh salah satu huruf jar atau didahului salah satu huruf jar. Beberapa contoh huruf jar yang sering ditemuin atau yang sering dijumpai dalam kitab yaitu min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam. Contohnya itu dhahabtu ilal masjidi, yang artinya saya telah pergi ke masjid. Dari kata itu terdapat ada ila yang sebagai huruf jarnya, yaitu untuk mengejar atau menghofatkan kata yang selanjutnya yaitu al-masjidi. Yang sebelumnya itu sebenarnya al-masjidu, karena adalah huruf ilahnya menjadi al-masjidi. Kata al-masjidi wajib dibaca jar dengan tanda kasroh di akhirnya karena didahului oleh huruf jar yaitu ila, seperti yang tadi yang saya sudah jelaskan. Yang kedua yaitu bil idhofah, yaitu isim dibaca jar karena kedudukan sebagai mudhof ilaih atau kata kedua dalam struktur frasa kepemilikan. Struktur ini menggabungkan dua isim, di mana isim pertama disebut mudhof dan kedua disebut mudhof ilaih. Contohnya kitabu Zaidin jadidun, buku Zaid itu baru. Kata Zaidinnya itu berkedudukan sebagai mudhof ilaih atau pemilik dari buku tersebut, sehingga kata Zaidin ini wajib dibaca jar dengan tanda kasrotain. Selanjutnya itu tabi' lil mahfuz, sama seperti tabi' lil marfu, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu na'at atau sifat, contohnya itu marortu birrojuli as-solihi, yang artinya saya berpapasan dengan laki-laki yang soleh itu. Kata as-solihnya itu yang menjadi naatnya atau yang mengikuti kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya itu kan ar-rojuli. Ar-rojuli itu sudah dibaca khofat, jadi as-solihnya juga mengikuti sebelumnya. Selanjutnya itu ataf atau kata hubung, yang contohnya itu marortu bi Zaidin wa Amrin, saya berpapasan dengan Zaid dan Amar. Kata Amrin mengikuti kata Zaidin, berarti maksudnya Amrin itu mengikuti kata Zaidin, karena Zaidin itu kalimat sebelumnya sudah dibaca khofat. Dan atof itu kan kata penghubung, berarti wawu itunya sebagai kata penghubungnya. Selanjutnya itu taukid atau penegas, contohnya itu marortu bil ustadi nafsihi, yang artinya saya berpapasan dengan dosen itu dirinya sendiri. Kata nafsihi itu sebagai penguat bahwa kata sebelumnya itu al-ustazi. Kenapa al-ustazi? Karena sebelumnya itu ada kata ba,
kata huruf ba yang termasuk huruf jar. Yang huruf jar ini juga termasuk yang mengkhafatkan kalimat selanjutnya. Selanjutnya itu badal atau pengganti. Contohnya itu nazartu ila tilmizi Ahmada. Yang artinya saya melihat kepada murid itu, yaitu Ahmad. Kata Ahmada mengikuti At-Tirmizi yang sebelumnya itu sudah dibaca khofat karena kemasukan huruf jar. Dibaca fathah karena Ahmada ini termasuk isim khairu munsharif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.